Ini lanjutan dari wisdom kehidupan dari ibu gua, mama gitu. Yang dimana wisdom ini tuh menjadi sebuah prinsip hidup gua gitu, yang membentuk integritas gua dan karakter gua juga, dan bagaimana cara gua itu menjalani kehidupan dan melihat kehidupan gitu. Dan menurut gue prinsip hidup gue ini sangat menyelamatkan hidup gue, sangat memberikan gue banyak keajaiban, banyak kebaikan juga, banyak keberkahan juga kayak gitu. Jadi bener-bener banyak banget manfaat positifnya. Jadi gue mau coba share ya. Jadi pada suatu hari gitu ya, gue itu lagi ngobrol sama ibu gue gitu, dan sebenarnya tuh be honest gue tuh bukan tipe yang kayak deket banget gitu, nggak, biasa aja. Cuman ya kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu bisa. Nah waktu itu gue itu antara nanya, entah ibu gue langsung jelasin, tapi pokoknya intinya gini, ibu gue bilang bahwa alasan dia, salah satu motivasi dia yang membuat dia itu selalu memperlakukan orang dengan baik gitu, kayak nggak pandang bulu gitu. Maksudnya tuh dia tuh bisa, dan gue pun melihat langsung bahwa dia tuh memang tidak memperlakukan orang itu karena sesuatu gitu. Maksudnya kebanyakan orang itu kan misalkan memperlakukan seseorang itu karena status, karena ada keperluan, kepentingan gitu, atau karena apa ya namanya, sesuatu yang kayak pokoknya itu ada embel-embelnya gitu, memperlakukan baik karena gitu. Nah kalau gue ngeliat ibu gue itu nggak kayak gitu gitu. Ibu gue tuh bener-bener memperlakukan semua orang tuh dengan baik, bahkan kayak yang biasa, orang biasa pun gitu, kayak yang kadang dia baru ketemu pun dia memperlakukan dengan baik gitu. Jadi kayak gue tuh penasaran gitu kan, apa sih motivasinya. Jadi gue tuh penasaran dengan pemikiran dan ide gitu kan. Lalu ibu gue tuh jelasin bahwa ketika dia melakukan itu tuh kata dia kayak doa. Kebaikan yang dia lakukan ke orang lain, ke semua orang yang ada di hidupnya, itu adalah doa. Dan doa tersebut, kebaikan tersebut, yang menurut ibu gua itu akan melindungi orang-orang yang ibu gua sayangin, akan melindungi anaknya gitu. Anaknya tuh karena kebaikan ibunya, anaknya tuh akan selalu dilindungi dimanapun berada, akan selalu dikelilingi orang-orang yang baik, akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dan juga akan selalu dikelilingi dengan kebaikan gitu. Nah dari situ kayak gue ngerasa, untuk gue yang suka banget romantis gitu ya, kayak wah romantis banget gitu ya, bahwa ternyata kebaikan yang kita lakukan ke orang lain itu bukan cuman memberikan efek positif ke diri kita sendiri, tapi juga tentang cinta gitu, tentang kasih sayang luar biasa. Kayak lu bisa bayangin gak sih kalau misalkan ya lo even belum ketemu gitu misalkan sama pasangan hidup lo atau sama jodoh lo, terus tapi lo tuh sudah mulai mempersiapkan diri, sudah mulai menata diri dari sekarang untuk memperlakukan semua orang dengan baik, memperlakukan diri sendiri dengan baik, dan lo tuh punya visioner gitu, punya visi ke depan yang bahwa hal tersebut bisa dan bentuk dari cinta dan kasih sayang lo gitu.
Itu kan luar biasa banget ya, kayak maksudnya kayak di bayangan gue tuh berarti hal tersebut ketika gue terus melakukannya dengan konsisten, gue bisa tulus sama semua orang, gue bisa selalu mencoba memperlakukan orang dengan baik, itu akan membuat pasangan gue, ataupun kalaupun gue menikah gitu ya, suami gue, ataupun kalau gue punya anak, mereka tuh akan selalu dikelilingi dengan kebaikan gitu, dilindungi. Jadi menurutku hati gue tuh lebih tenang gitu, karena ya tentu kalau misalkan ada guanya, ya pasti gue akan selalu memperlakukan dengan baik, akan selalu menyayangi dengan baik. Tapi kan ada keterbatasan di mana misalkan lagi nggak sama gue, lagi jauhan gitu, atau dia yang namanya, apalagi seorang anak kan ya bisa tumbuh dewasa, dia tuh bakalan bergaul, bekerja, bakal bersosial, dan menurut gue tuh sangat romantis ya, sangat cinta dan kasih sayangnya tuh deep dan hangat sekali ketika kita tuh mencoba berusaha selalu mendoakan gitu dengan banyak cara. Dan hal tersebut yang membuat gue itu merasa berarti gue itu selalu konsisten, harus punya integritas, memperlakukan semua orang tuh selalu dengan sangat baik gitu, gak peduli siapapun itu gitu, kayak gitu. Dan gue memang benar-benar mempraktekannya, dan ternyata setelah gue pelajarin ya, salah satu menurut gue kebaikan luar biasa tuh adalah dengan belajar bijaksana dalam berbicara. Karena salah satu bentuk kebaikan menurutku adalah ketika kita tuh bisa menjaga mulut kita ya, untuk tidak menyakiti hati orang lain. Dan setelah gue belajar psikologi, gue belajar parenting, gue tuh semakin menyadari bahwa banyak trauma gitu ya, yang sebenarnya diawali tuh dari orang yang tidak menjaga mulutnya dengan baik gitu, yang mengakibatkan trauma ke orang lain, trauma ke orang yang disayangi, ke pasangan, ke anak gitu. Nah dari situ gue pun mulai belajar mencari komunikasi yang bisa sangat jujur, tapi bisa menyampaikan dengan baik gitu, yang pada akhirnya mempertemukan gue dengan asertif, yang akhirnya gue pun belajar untuk tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara gitu. Jadi dalam bicara pun gue itu termasuk tipe orang yang banyak banget pertimbangan, dan itu tidak membuat gue ribet karena gue sudah melatihnya bertahun-tahun gitu. Dan karena gue bisa melatih pilihan kata gue, melatih gue banyak pertimbangan sebelum bicara, itu membuat gue juga terhindar dari verbal gitu, kekerasan verbal. Jadi mau gue ke orang lain, gue tidak melakukan kekerasan verbal, gue dari pasangan gue atau orang yang gue kenal juga gak melakukan kekerasan verbal ke gue. Dan menurut gue ketika kekerasan verbal tidak ada, kekerasan fisik tuh tidak ada. Karena kekerasan fisik tuh biasanya diawalinya dengan kekerasan verbal dulu, baru meningkat menjadi kekerasan fisik kayak gitu. Dan mulut tuh bahaya banget menurut gua. Kayak lu bisa bikin orang meninggal, lu bisa bikin orang menderita. Kekerasan verbal itu termasuk membuli ya, menghujat, menghina, menyakiti, menggunakan kata-kata yang menyakiti gitu. Kayak gitu. Intinya tuh ngomong tapi gak dipikir dulu, atau ngomong dalam keadaan yang emosi.
kayak gitu. Dan gue juga karena memang gue tidak pernah membiasakan diri gue untuk melakukan kekerasan verbal maupun fisik. Gue pun tidak pernah mendapatkan kekerasan verbal maupun fisik sejauh ini ya. Jadi menurut gue ketika lu pengen mencoba mencegah dari KDRT, salah satunya lu juga harus latihan gitu untuk melatih verbal lu dan juga menghindari melakukan kekerasan fisik. Jangan pakai tangan lu ini untuk sesuatu yang tidak baik, untuk menyakiti orang lain, untuk menyakiti diri sendiri gitu. Sejauh ini gue nggak, semarah-marahnya gue nggak pernah pakai tangan gue untuk menyakiti orang sih gitu. Dan kalaupun harus banget, menurut gue mungkin itu ketika sesuatu yang konsen, kayak misalkan ya kalau lu lagi pertandingan apa yang memang itu sudah peraturannya, nggak apa-apa kan lu pakai tangan lu untuk melakukan kekerasan fisik, atau misalkan ketika nyawa lu terancam gitu. Nah selain itu sih menurut gua kalau bisa usahain untuk bicara sampein yang baik-baik gitu. Dan uniknya ya, kalau lu nggak pernah biasain setiap hari, itu bakal sulit banget untuk bisa berkata yang baik atau membiasakan diri untuk menyampaikan sesuatu dengan baik gitu. Dan ingat, tangan kita ini adalah sesuatu anugerah yang luar biasa gitu ya. Tubuh kita ini anugerah yang luar biasa, jadi pakailah untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat gitu. Yang gunakan tangan lu tuh kayak ibarat apapun yang lu sentuh gitu ya, apapun yang lu pegang, sentuhlah dengan kasih sayang gitu. Mau itu mungkin bahkan hewan peliharaan gitu, tumbuhan, benda-benda gitu. Jadi apalagi manusia gitu kan, karena gue pun seperti itu gue merasa membiasakan diri gue tuh, bahkan gue memperlakukan kucing gue, hewan peliharaan apapun yang gue pegang, ataupun tanaman ataupun benda, gue usahain untuk gue sentuh dengan baik gitu, dengan kelembutan. Bicara pun kayak gitu, belajar bicara itu dengan penuh kasih sayang, apalagi ke orang yang lo sayangin gitu. Atau kalau misalkan lo lagi ngerasa aduh gue lagi gak bisa bicara yang baik nih, berarti lebih baik diem dulu, tunggu sampai lo bisa bicara yang baik. Maksudnya bukannya berbohong, bukan munafik, tapi lo tetap menyampaikan, tapi dengan pilihan bahasa yang baik gitu, dengan intonasi yang tenang, dengan kepala yang dingin gitu, supaya yang didapat itu adalah solusi, bukan malah lo dapat masalah atau membuat masalah yang lebih besar gitu. Dan sejauh ini ya efeknya, pria yang memang dekat sama gue atau pernah relationship sama gue itu memang kebawa gitu. Jadi maksudnya gak ada yang ngomong yang gak, maksudnya nyampein baik, ngomong dengan gak baik aja gak ada, apalagi dengan fisik gitu. Karena guanya juga semarah apapun gue, even itu ke pasangan gue sendiri, gue gak pernah ngomong yang gak baik. Gue gak pernah ngomong kebun binatang gitu, apalagi itu gak mungkin banget sih, kayak, karena menurut gue itu berhubungan dengan respect. Dan kalau lu sudah bisa melatih itu, menurut gue lu bisa jadi pasangan yang baik, lu bisa jadi orang tua yang baik gitu, karena memang sudah terbiasa untuk ingat gitu, untuk menjaga mulut lu dengan baik kayak gitu. Atau yang kayak tadi, selalu ingat
ketika lu berhadapan sama orang yang lu sayangin, coba lihat dengan penuh kasih sayang, coba bicara dengan penuh kasih sayang, dan juga coba sentuh tuh dengan kasih sayang gitu. Kayak gitu. Dan dalam fase hidup gue ya, ada satu orang yang pernah gue sakitin secara fisik dan mungkin secara verbal juga. Tapi kalau fisik tuh gue benar-benar inget gue cuma ngelakuin itu ke satu orang. Dan gue sudah menyadari ya bahwa itu tidak baik. Dan satu orang itu adalah diri gue sendiri gitu. Dulu kan gue pernah self-harm dan itu gue tuh benar-benar menyakiti diri gue secara fisik. Dan gue sudah stop. Gue juga sudah minta maaf dengan diri gue. Gue juga sudah mencoba memaafkan diri gue yang sudah gue lakukan gitu. Dan waktu itu tuh karena memang gue tuh nggak punya hasrat untuk menyakiti orang lain sama sekali. Jadi waktu itu gue ngerasanya ketika gue nyakitin diri gue sendiri, gue nggak nyakitin orang lain, tapi ternyata itu salah. Ketika gue menyakiti diri gue sendiri, ternyata gue menyakiti juga orang-orang yang menyayangi gue, yang peduli sama gue gitu kan. Dan sekarang gue memang benar-benar tidak pernah melakukan itu lagi ya. Gue udah stop. Gue sudah menyembuhkan diri gue sendiri gitu. Benar-benar kalaupun semarah apapun gue atau sedown apapun gue nggak kepikiran untuk melakukan itu gitu. Even waktu itu tuh nggak ada orang yang nyembuhin gue gitu, tapi gue sendiri yang berpikir bahwa kayaknya emang ini tuh gak baik, gue mau dan gue harus rubah gitu, gue harus sembuh. Dan akhirnya ya gue sembuh kayak sekarang. Walaupun tetap aja gue masih tetap belajar banyak hal, gue juga tetap selalu menjaga mental gue untuk tetap sehat gitu ya. Karena belajar tuh seumur hidup dan proses pertumbuhan dan self improvement itu seumur hidup menurut gue. Dan jadinya karena prinsip yang awal tadi yang membuat gue itu selalu memastikan diri gue itu selalu memperlakukan orang siapapun dengan baik. Gue selalu memanusiakan manusia gitu. Gue itu ya ke kucing gue aja tuh kayak sebenarnya kayak ke manusia gitu sih. Kayak maksudnya kan mungkin kebanyakan orang mikirnya ya udah sih, toh kucing tuh kan kalau kita nggak memperlakukan dengan baik dia nggak akan komplain kan. Tapi gue tuh memikirkan perasaan dia gitu. Gue mikirin mentalnya dia. Gue bahkan benar-benar memperhatikan gitu. Dan gue pernah bikin video juga ya tentang hasil riset gue dari kucing gue. Nanti gue taruh di kolom deskripsi juga, nanti lo boleh cek. Jadi apalagi ke manusia gitu. Dan itu juga yang bikin gue itu walaupun ke orang yang baru kenal atau stranger atau bahkan yang sebenarnya mungkin tidak akan ketemu lagi ataupun orang selewat gitu, gue tuh tetap memperlakukan dengan baik. Kan ada beberapa orang yang berpikir kalau misalkan sama stranger, sama orang asing gitu, ya udahlah perlakuin aja seenaknya, tuh nggak akan tahu, mungkin besoknya juga nggak ketemu lagi, atau tuh orang belum kenal lama gitu. Nah kalau gue tuh nggak mau kayak gitu. Gue harus selalu inget dia tuh manusia, jadi gue harus memanusiakan. Dan gue juga diajarin sama ibu gue untuk jangan seenaknya ke anaknya orang gitu. Kayak harus selalu ingat kayak gitu. Jadi untuk
kalau sama gue, berurusan sama gue, itu nggak perlu orang lain yang memastikan gue memperlakukan dengan baik, tapi gue sendiri yang memastikan diri gue memperlakukan orang tersebut dengan baik, karena itu bagian dari integritas. Itu sesuatu yang menurut gue itu harus gue pertanggungjawabkan, dan ini juga sebagai misi romantis gue ya, misi cinta gue gitu sama mungkin pasangan gue nanti, ataupun kalaupun gue memang berencana atau entah gue nanti punya anak gitu. Jadi gue pengennya memang suami gue itu selalu dikelilingi dengan banyak kebaikan, banyak orang-orang baik dimanapun dia berada, dimanapun dia mendapatkan kesulitan gitu. Dan to be honest ya, prinsip hidup ini tuh menyelamatkan diri gue juga, karena gue tuh sebenarnya termasuk orang yang gimana ya, untuk sehari-hari gue tuh entah kenapa gue tuh ceroboh dan banyak banget kecelakaan sebenarnya. Kayak gue pernah kecelakaan kaki, terus gue tuh sering jatuh, kayak contoh-contohnya ya. Jadi kecelakaannya tuh yang menurut gue ekstrim gitu. Maksudnya menurut gue kalau nggak ada keajaiban, kalau nggak ada yang ngelindungin gue, itu kayaknya gue nggak akan ada di sini nih gitu. Sekarang gue udah nggak ada gitu. Maksudnya ada banyak banget fase di hidup gue tuh mengalami kecelakaan ataupun sesuatu insiden gitu yang sebenarnya bahaya banget. Bahkan mungkin contohnya ya, kayak misalkan waktu itu tuh lo tau gak sih di bawah mata kita kan kayak ada lipatan kecil gitu. Nah waktu itu tuh gak sengaja kucing gue itu kayak entah dia lagi kaget, entah apa, karena gue lagi tidur, terus dia tuh langsung si kukunya tuh kena ke sini banget, bener-bener di bawah mata banget. Jadi kalau dia ngegesreknya bola mata gue kan bahaya gitu. Terus gue itu tempat tinggal gue itu tangganya curam, dan gue beberapa kali itu hampir jatuh gitu. Oh itu parah sih kalau jatuh dari situ, karena emang dan pokoknya gue tuh tempat tinggal gue tuh memang beberapa ya sebelum di yang sekarang tuh kayak benar-benar bahaya banget dari jalannya gitu. Karena gue tuh sampai sempat pernah sampai masuk ke kebun gitu, karena dia pas hujan tuh licin dan dia tuh jalannya tuh parah banget gitu loh ke bawah. Atau misalkan gue jatuh tiba-tiba di tengah jalan raya gitu, atau gue lagi jalan jatuh pas banget sih ada mobil itu lagi mau mundur, dan gue kan kalau jatuh nggak kelihatan, itu mobil travel lagi pokoknya. Terus waktu itu tuh kayak ada kipas gue tuh pakai kipas yang besi gitu loh, bukan yang plastik. Nah itu tuh sempet jatuh kena gempa ya. Nah gue tuh pokoknya gue kan tadinya mau megang, dan gue tuh gak ngecek dulu karena ternyata ketika jatuh si bagian itunya tuh kebuka dan kipasnya masih jalan gitu, si baling-baling besinya itu. Kalau gue nggak ada keajaiban tak, wah itu ngeri banget sih, karena besi kan itu, makanya bukan plastik. Yang plastik aja bisa jadi sakit kayak gitu. Jadi pokoknya tuh kayak ketika misalkan gue kesusahan, gue kena musibah, atau gue ada apa, atau bahkan ketika gue tuh lagi sangat down, gue tuh lagi sedih ya, entah kenapa ya gue tuh ngerasa kayak ada campur tangan Tuhan dan alam semesta yang tiba-tiba tuh ngirimin gue tuh hiburan gitu, kayak dan gak disangka-sangka gitu loh. Jadi apa ya, kayak pokoknya banyak banget keajaiban, banyak. Karena gue tuh tipe orang yang sebenarnya susah banget untuk ngerepotin orang lain gitu. Jadi karena makanya gue tuh masih selalu terharu gitu ketika gue lagi sedih, gue lagi down tuh tiba-tiba ada keajaiban, ada yang menghibur hati gue, ada yang bikin gue senang, atau
apa ya, gue tiba-tiba dikasih apa gitu, dan itu tuh sesuatu yang unpredictable gitu loh. Kayak tadinya tuh gue nggak kepikiran ini ada gitu, ini bisa terjadi. Dan itu tuh pas banget, biasanya guanya tuh lagi down banget, gue lagi sedih banget, gue lagi nangis mulu gitu misalkan. Jadi bener-bener gue ngerasa dicintain dan disayangin juga gitu. Karena menurut gue masih hidup sampai sekarang pun itu bentuk sebuah keajaiban ya. Karena ya kayak gitu, hidup gue penuh banget dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya berbahaya juga gitu. Karena gue tuh gimana ya, ada sisi nekat-nekatnya juga kayak gitu. Dan menurut gue itu adalah salah satu dari efek yang gue bilang ya, bahwa mungkin itu juga doa dari ibu gue, dan itu juga dari sesuatu yang gue selama ini gue ngerasa gue selalu konsisten lakukan gitu. Karena gue selalu mencoba memperlakukan orang sebaik mungkin, setulus mungkin, tanpa mandang bulu gitu, tanpa memandang dia siapa, dia apa gitu. Jadi biasanya itu kan orang lain yang memastikan. Misalkan lu ketemu orang, biasanya kan lu yang mastiin ya dia baik atau enggak. Nah, maksud gue kalau misalkan gue itu prinsipnya, kalau lu berurusannya sama gue, lu ketemunya sama gue yang akan mastiin lu akan selalu gue perlakukan dengan sangat baik gitu. Gue yang memastikan diri gue sendiri. Jadi, dan biasanya orang juga kan sibuknya memastikan orang lain ya, kayak memastikan pasangannya memperlakukan dengan baik, punya banyak tuntutan gitu. Nah kalau gue itu, yang gue ingetin adalah gue harus selalu ingat untuk memperlakukan pasangan gue ini dengan sangat baik. Gue harus selalu ingat untuk memperlakukan orang yang gue sayangi ini dengan sangat baik tuh. Dan terlepas apapun hasilnya ya, karena kan yang namanya tulus tuh ya kadang kita tuh kita tuh tanpa pamrih gitu kan. Kalau bisa sih dilupakan apa yang kita kasih ke orang itu, kita lupakan, tapi kebaikan orang ke kita itu jangan pernah lupa, dan jangan pernah lupa untuk terima kasih dan membalas budi dan juga mendoakan yang terbaik. Jadi orang yang belum pernah gimana memperlakukan gue dengan baik pun gue perlakukan dengan baik. Jadi apalagi kalau gue tahu orangnya baik, ya gue akan mencoba memperlakukan dengan jauh lebih baik lagi gitu. Jadi itu ada sebuah standar pribadi.